Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang komunikasi terapeutik. Kemarin kita sudah membahas tentang komunikasi terapeutik, ada definisi, kemudian teknik-teknik, dan juga manfaat serta tujuan. Hari ini kita akan membahas tentang tahapan komunikasi terapeutik. Marilah sebelum kita mulai pembelajaran komunikasi keperawatan, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup? Oke, seperti biasa saya akan menjelaskan materi menggunakan bantuan PowerPoint. Oke, kalian simak dengan baik-baik ya. Pada tahap ini kita akan membahas mengenai apa saja tahapan komunikasi terapeutik. Nah, untuk mengulang kembali beberapa materi yang sudah pernah kita dapatkan ya, sebelum kita masuk ke materi tahapan komunikasi terapeutik, kita ulang kembali apa sebenarnya itu komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik ini adalah komunikasi yang bertujuan untuk terapeutik atau untuk kesembuhan pasien, sehingga komunikasi yang dilakukan harus memilih jenis-jenis kata yang mampu menyejukkan, mampu memberikan kesembuhan pada pasien. Baik, kita lanjutkan ya. Ya, tahapan-tahapan dalam komunikasi terapeutik ada 4 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap prainteraksi, tahap kedua adalah tahap orientasi, tahap ketiga tahap kerja, dan terakhir adalah tahap kerja. Kita belajar pada tahap yang pertama, yaitu tahap prainteraksi. Tahap prainteraksi ini adalah tahap yang sangat penting dilakukan sebelum berinteraksi dengan klien. Nah, pada tahap ini seorang perawat akan menggali perasaannya, kemudian harapannya, kemudian pengetahuannya, informasinya, dan identifikasi apa yang menjadi kelebihan dan kekurangannya. Selain itu, selain dia mampu mengidentifikasi apa yang menjadi kelebihan dan kekurangannya, perawat pada tahap prainteraksi ini juga dituntut atau diharapkan bisa mencari informasi apa saja yang ada pada pasien tersebut, sehingga nanti ketika bertemu pasien, perawat itu mampu merancang strategi untuk pertemuan dengan klien ya. Jadi saya ulangi di sini bahwa tahap prainteraksi adalah tahap sebelum bertemu dengan klien. Nah, tahap ini sangat penting. Kenapa? Karena di sini menentukan bagaimana kesiapan seorang perawat untuk bertemu dengan klien. Nah, persiapan apa saja yang perlu dilakukan? Ada 2 poin, yaitu untuk menggali kelebihan dan kekurangannya. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui informasi apa saja yang ada pada pasien tersebut. Jadi bisa dicontohkan ya. Di sini misalnya ada seorang pasien datang ke rumah sakit bernama Tuan A. Nah, Tuan A tersebut ternyata setelah dari hasil pemeriksaan mengalami tekanan darah yaitu 160/110 mm Hg. Ketika ditanya oleh perawat, ternyata pasien tersebut tidak mengetahui apa saja yang menjadi penyebab tekanan darahnya tinggi. Nah, di sini sebelum Anda bertemu dengan klien, tentunya akan mengetahui apakah strategi yang perlu dilakukan oleh perawat agar informasi atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh klien itu bisa sampai. Apakah Anda akan melakukan pendidikan kesehatan? Apakah Anda akan melakukan pelatihan terhadap pasien? Nah, ini tentunya dapat digali pada saat prainteraksi tersebut. Nah, jadi
pada tahap ini Anda akan mengeksplorasi ya, mengeksplorasi perasaan, harapan, dan kecemasan. Eksplorasi perasaan Anda, apakah Anda cemas atau tidak bertemu dengan pasien? Apakah Anda cemas atau tidak, grogi atau tidak ketemu dengan pasien? Apakah Anda merasa percaya diri atau tidak bertemu dengan pasien? Nah, untuk mendukung agar Anda bertambah percaya dirinya, tentunya harus misalnya membaca apa saja hal-hal yang mendukung agar bisa melakukan pendidikan kesehatan pada Tuan A tersebut tadi. Misalnya Anda ingin merencanakan untuk melakukan pendidikan kesehatan. Nah, pendidikan kesehatan ini Anda mengumpulkan materi-materi tentang apa saja itu tekanan darah tinggi, apa saja penyebabnya, kemudian apa saja yang harus dilakukan agar pasien tersebut bisa tercegah atau tertangani tekanan darah tinggi. Kemudian selanjutnya Anda menganalisis kekuatan dan kelebihan diri dalam berkomunikasi. Misalnya, apakah kalau berkomunikasi dengan orang baru Anda merasa grogi? Apakah berkomunikasi Anda termasuk golongan orang yang gagap? Nah, ini harus dilatih. Cara melatihnya misalnya berbicara sendiri di depan cermin. Selanjutnya, pada tahap yang pertama adalah mengumpulkan data tentang klien. Seperti tadi, contoh yang saya ungkapkan, ada Tuan A datang ke rumah sakit dengan tekanan darah 160/110 mm/Hg. Data ini bisa dikumpulkan secara data subjektif maupun data objektif. Untuk data subjektif, Anda bisa menanyakan kepada klien tentunya atau keluarga klien. Kemudian untuk data objektif Anda bisa melihat dari rekam medis. Kemudian dari data yang dikumpulkan, Anda tentunya akan merencanakan apa saja strategi yang akan dilakukan pada pertemuan selanjutnya. Jadi itu untuk tahapan yang pertama. Kemudian setelah tahap pra-orientasi Anda merasa sudah siap, Anda akan masuk ke tahap kedua, yaitu tahap orientasi. Tahap orientasi ini merupakan tahap perkenalan, ya. Tahap perkenalan kegiatan yang dilakukan perawat saat pertama kali bertemu dengan klien. Nah, pada saat berkenalan, perawat harus memperkenalkan dirinya terlebih dahulu kepada klien. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi adalah Anda yang perlu memperkenalkan diri kepada klien, ya. Nah, dengan ini berarti perawat harus bersikap terbuka dengan klien sehingga mendorong agar klien mampu untuk membuka dirinya. Tahap perkenalan ini nanti bisa dilaksanakan pada setiap pertemuan, baik pertemuan pertama, kedua, dan selanjutnya. Contohnya, pada tahap orientasi Anda menyampaikan pembukaan terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak A, apa kabar? Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, saya perawat yang jaga pada hari ini. Bapak tidur nyaman pada tadi malam. Nah, ini bisa dilakukan pada tahap orientasi. Tahap ini sebenarnya sebagai tahap untuk memecah kekakuan, karena memang sebelumnya antara perawat dan klien kan tidak kenal. Nah, ketika pada tahap orientasi ini tujuannya adalah untuk membuat suatu hubungan yang baik atau rapport antara perawat dan klien, sehingga klien nanti selanjutnya mau membuka diri, bercerita tentang keadaannya, sehingga apa yang nanti kita rencanakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh klien. Jadi peran utama yang tadi saya sampaikan, peran utama pada tahap ini adalah memberikan situasi lingkungan yang peka dan menunjukkan penerimaan serta membantu klien dalam mengekspresikan perasaan dan pikiran. Di sini tujuannya adalah Anda untuk membuat rapport atau hubungan yang baik antara klien dengan perawat. Jadi bisa disimpulkan bahwa tugas perawat pada tahap ini adalah satu, membina rasa saling percaya. Kalau misalnya Anda sudah membuka diri, nanti sebaliknya dari klien akan membuka diri, tentunya klien akan terbina hubungan percaya kepada Anda. Kemudian berikutnya adalah merumuskan kontrak bersama dengan klien. Kontrak di sini bisa berupa waktunya berapa lama, tempatnya di mana, ya, apakah akan ditemani dengan keluarga atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah menggali pikiran
dan perasaan serta mengidentifikasi masalah klien. Maksudnya di sini adalah Anda kembali menggali apa saja sebenarnya yang menjadi keluhan dari klien tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah rumuskan tujuan bersama klien. Jadi saya contohkan misalnya pada tahap orientasi ya, Anda menggunakan komunikasi misalnya, selamat pagi Tuan A, perkenalkan saya perawat yang jaga pada pagi hari ini. Ini merupakan pertemuan yang pertama ya Pak. Nah, nanti di sini kita akan membantu Bapak untuk mengatasi kondisi Bapak. Sebelumnya Bapak betul bernama Tuan A? Nah, baik Pak, nanti di sini kita akan bertemu sekitar 15 menit ya Pak ya di sini ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, bercerita apa yang menjadi keluhan Bapak, bisa cerita ke saya. Nanti saya akan membantu untuk memecahkan masalah Bapak. Bapak bisa menceritakan apa yang menjadi keluhan Bapak? Ya, baik Pak. Jadi di sini nanti saya akan membantu memberikan informasi kepada Bapak karena Bapak tadi menyampaikan bahwa tekanan darahnya tinggi, kemudian Bapak merasa pusing, kemudian merasa lemas. Nanti saya akan memberikan informasi kesehatan tentang apa itu hipertensi, kemudian apa saja penyebabnya, bagaimana cara pencegahan dan penanganannya sehingga Bapak nanti akan menjadi lebih paham. Bagaimana Pak? Apakah Bapak setuju? Nah, itu adalah contoh komunikasi yang dilakukan pada saat tahap orientasi. Kemudian setelah tahap orientasi selesai, tahap perkenalan selesai, kita akan menuju ke tahap yang ketiga, yaitu tahap kerja. Tahap kerja ini adalah tahap inti dari keseluruhan proses komunikasi terapeutik. Jadi intinya dalam komunikasi terapeutik ini adalah pada tahap kerja. Pada tahap ini, perawat dan klien bekerja sama untuk mengatasi masalah yang dihadapi klien. Tahap ini berhubungan dengan pelaksanaan rencana tindakan keperawatan yang akan dilakukan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi tadi pada saat tahap orientasi dari perawat sudah menyampaikan perkenalan, sudah menyampaikan kontrak, sudah menyampaikan apa tujuan pertemuan pada hari tersebut. Nah, dari tujuan tersebut dilaksanakan di tahap kerja tersebut. Ya, jadi contohnya misalnya, baik Bapak, tadi saya sudah menyampaikan, saya akan memberikan informasi kesehatan tentang apa itu hipertensi. Saya jelaskan ya Pak. Jadi hipertensi adalah suatu penyakit karena tekanan darah tinggi yang dibatasi dengan tekanan lebih dari 120/80 mm/Hg. Kemudian penyebabnya banyak Pak, misalnya Bapak memiliki penyakit komplikasi yang lain, misalnya penyakit DM dan seterusnya. Kemudian untuk mencegahnya, Bapak harus rutin untuk memeriksakan tekanan darahnya. 2, Bapak harus mengkonsumsi makanan yang sedikit mengandung garam dan seterusnya. Nah, itu adalah apa yang harus dilakukan pada tahap kerja. Jadi inti dari kontrak dan inti dari rencana serta tujuan yang sudah disampaikan tadi di tahap orientasi. Nah, dalam tahap kerja apa yang perlu digarisbawahi? Anda harus active listening ya. Active listening di sini tujuannya adalah untuk menyampaikan masalah klien. Apa itu active listening? Active listening adalah seorang perawat mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh klien, kemudian memberikan refleksi ya. Refleksi itu adalah pengulangan ya, mengulang kembali apa yang disampaikan atau yang dirasakan oleh klien. Jadi bukan passive listening. Kalau passive listening artinya Anda hanya mendengarkan saja sampai selesai apa yang dikeluhkan oleh klien. Tetapi kalau active listening, ketika misalnya pasien menyampaikan keluhan, Anda stop sebentar, kemudian Anda ulang lagi apa yang menjadi keluhan pasien, apa yang menjadi perasaan pasien, sehingga nanti ini sebagai feedback, apakah
persepsi Anda dengan persepsi dari klien itu sama ya. Jadi saya tekankan bahwa dalam komunikasi terapeutik penting sekali Anda melakukan tindakan active listening. Nah, perawat perlu membantu klien untuk mendefinisikan masalah yang dihadapi ya, seperti tadi saya sampaikan, definisi, kemudian cara mengevaluasi, serta evaluasi cara atau alternatif pemecahan masalah yang telah dipilih ya. Jadi Anda bergerak atau berjalan dari definisi dulu ya, kemudian caranya atau tekniknya atau tahapannya, kemudian yang ketiga adalah evaluasinya. Kemudian selanjutnya seperti yang saya sampaikan, teknik komunikasinya adalah menggunakan active listening. Active listening itu terdiri dari beberapa teknik, yaitu yang pertama adalah eksplorasi ya, eksplorasi bukan eksploitasi. Eksplorasi berarti di sini kemampuan untuk menggali informasi, menggali perasaan dari klien. Kemudian berikutnya adalah teknik refleksi. Teknik refleksi berarti mengulang kembali apa yang dirasakan dan apa yang disampaikan oleh klien. Jadi di sini refleksi itu ada dua macam, yaitu refleksi isi dan refleksi perasaan. Ya. Kemudian selanjutnya berbagi persepsi, memfokuskan. Tujuan memfokuskan di sini adalah agar klien tidak berbicara keluar ke banyak hal, tapi fokus kepada apa yang dibahas. Kemudian adalah menyimpulkan ya. Nah, perawat diharapkan mampu menyimpulkan percakapan dengan klien. Jika perawat tidak menyimpulkan permasalahan yang dihadapi klien, maka akan tidak menyelesaikan masalah dari klien tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah tahap terminasi. Tahap terminasi ini merupakan akhir dari pertemuan antara perawat dengan klien. Tahap terminasi ini dibagi dua, yaitu terminasi sementara dan terminasi akhir. Sementara berarti akan terjadi kontrak berikutnya, tetapi kalau terminasi akhir berarti sudah selesai. Adapun tugas perawat pada tahap ini adalah mengevaluasi pencapaian tujuan dan interaksi, melakukan evaluasi subjektif ya, menggali subjektif dari pasien, menyepakati tindak lanjut terhadap interaksi dan membuat kontrak untuk berikutnya. Contoh komunikasinya misalnya seperti ini. Baik Bapak, tadi saya sudah menjelaskan apa itu hipertensi. Bagaimana Pak? Apakah Bapak sudah memahami? Ya, Bapak sudah paham apa itu yang disebut dengan hipertensi? Coba Bapak ulangi lagi. Ya, jadi kita minta dari klien untuk mengulangi lagi. Baik, kalau Bapak sudah paham, kita perlu ketemu lagi ya Pak, kira-kira 1 minggu lagi. Nanti kita akan ketemu apakah tekanan Bapak, darah Bapak itu sudah bisa turun atau tidak. Nah, ini kita tindak lanjut, kontraknya adalah 1 minggu kemudian. Ya, demikian tadi materi untuk hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar atau bisa tanya di grup WA. Untuk presensi hari ini, silahkan kalian tuliskan nama, kelas, dan nomor absen di kolom komentar ya. Oke, selamat belajar. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa sama-sama ya. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Sampai jumpa, sampai ketemu untuk jadwal selanjutnya. Dadah.